Oke, baik kita mulai ya. Kita mulai materi kita di pertemuan kedua ini tentang pengertian dan ruang lingkup antropologi ya. Apa yang dimaksud dengan antropologi itu? Seperti apa itu ya? Oke, kita lanjut. Nah, inilah pengertiannya bahwa antropologi itu berasal dari dua kata dari bahasa Yunani dan dia terbentuk dari dua kata. Yang pertama itu dia anthropos, yang artinya manusia, dan logos, yang artinya ilmu. Ya, jadi secara singkat ini diartikan bahwa antropologi itu adalah ilmu yang mempelajari manusia. Ya, ilmu yang mempelajari manusia. Nah, di sini dikatakan bahwa antropologi itu adalah ilmu atau studi atau kajian yang mempelajari tentang manusia. Ya, apanya aja yang dipelajari? Nah, banyak hal yang dipelajari di sini, termasuk hal-hal yang mengenai perubahan dan kemajuannya, ya. Ya, itu yang akan dipelajari di sini. Oke, inilah cikal bakal dari antropologi itu, bahwa antropologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia. Oke, kita lanjut. Nah, menurut Haviland, ya, antropologi itu adalah suatu studi tentang umat manusia yang berusaha menyusun generalisasi yang bermanfaat tentang manusia dan perilakunya, dan untuk memperoleh pengertian yang lengkap tentang keanekaragaman manusia. Jelas dikatakan di sini ya bahwa ini tentang perilakunya, ya, lebih ditekankan, Haviland lebih menekankan kepada perilaku dari manusia itu. Bagaimana manusia itu bertindak, berperilaku, ya, beraktivitas, berkegiatan. Itulah yang akan dipelajari di mata kuliah antropologi ini. Itulah arti dari antropologi itu. Kemudian ini menurut Haviland ya. Nah, ada lagi menurut beberapa tokoh-tokoh lain seperti yang berikut ini, menurut Ralph dan Harry ini, mereka mengatakan bahwa antropologi adalah ilmu yang mempelajari manusia dan semua hal yang dikerjakan manusia. Nah, ini menjadi garis besarnya semua hal yang dikerjakan manusia. Berarti yang dipelajari oleh antropologi itu adalah manusia dan semua hal yang dikerjakannya, apapun itu. Ya, termasuk makan, mandi, ya, sekolah atau pendidikan, ya, keseniannya, semua nanti kita bahas di antropologi ini. Kemudian menurut Alan Smith dan John, mereka mengatakan bahwa antropologi berusaha untuk melihat manusia dengan segala kompleksitasnya. Kompleksitas ini artinya keseluruhan, ya, atau atau manusia dengan segala aspeknya. Ini yang akan dilihat di sini ya. Manusia dengan segala kompleksitasnya atau manusia dengan segala aspeknya atau segala sudutnya ya, dari segi manapun dilihat. Berarti sudah bisa disimpulkan kalau antropologi itu adalah ilmu yang mempelajari manusia dengan keseluruhan hidupnya, tingkah lakunya, kebiasaannya, ya, segala aspek-aspeknya. Jadi itulah kesimpulan dari pengertian antropologi ini. Kemudian kita lanjut ke apa yang menjadi perhatian, ya, perhatian dari antropologi itu. Oke. Nah, yang diperhatikan dalam antropologi ini adalah ini, yang menyangkut asal mula, itu satu, asal mula sejarah berarti ya. Terus yang menyangkut perkembangan-perkembangannya, bagaimana perkembangannya dari awal sampai menjadi bentuk paling terbaru, itu nanti dibahas juga. Kemudian sifat-sifatnya, bagaimana sifat-sifat manusia yang tinggal di Asia, bagaimana sifat manusia yang tinggal di Eropa, atau bagaimana sifat orang Batak, sifat orang Jawa, sifat orang Sunda, sifat orang Ambon, kok bisa beda-beda. Nah, itu juga akan dibahas. Itu juga menjadi perhatian dari antropologi itu. Kemudian ciri-cirinya. Ciri-cirinya ini maksudnya di sini, kok ada manusia yang kulitnya putih, kok ada yang kulitnya hitam, kok ada yang rambutnya keriting, kok ada yang rambutnya lurus, ya, kok ada yang rambutnya eh, berombak atau bergelombang, nah gitu. Kok ada yang matanya sipit, kok ada yang matanya biru, yang matanya hitam, nah macam-macam nanti kita akan bahas ini. Inilah yang dimaksud dengan ciri-ciri ini. Kemudian kebudayaannya, kenapa berbeda-beda semua kebudayaan itu?
Ya, inilah aspek-aspek yang diperhatikan atau yang menjadi pusat perhatian dalam antropologi itu. Nah, kemudian ada juga ini bekas-bekas peninggalan-peninggalan kebudayaan manusia zaman purba ya. Karena dianggap dari peninggalan-peninggalan itulah kita bisa melihat bagaimana pergeseran, bagaimana perpindahan, bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi pada manusia sampai sekarang ini. Jadi di bagian kedua ini yang kita bahas atau yang diperhatikan di sini adalah peninggalan-peninggalan kebudayaan itu tadi. Ya, karena dari hal-hal demikianlah kita bisa mempelajari manusia-manusia yang ada sekarang ini dari peninggalan-peninggalan yang dulu. Nah, kemudian apalagi yang diperhatikan dalam antropologi? Ya, kelompok-kelompok kecil dalam masyarakat, contohnya suku-suku ya, kebudayaan kampung-kampung serta kelompok-kelompok minoritas. Ini juga menjadi perhatian dari antropologi ya. Kelompok-kelompok masyarakat yang kecil, contoh suku-suku di pedalaman atau masyarakat-masyarakat di sebuah perkampungan, masyarakat-masyarakat di sebuah pedesaan ya, masyarakat-masyarakat daerah terpencil yang penduduknya sedikit dan kelompok minoritas. Namun sekarang antropologi telah lebih maju dengan mempelajari manusia dari berbagai sudut dan terdapat banyak kekhususan cabang antropologi tertentu. Artinya di sini antropologi sudah luas, tidak sebatas mempelajari masyarakat-masyarakat kecil, suku-suku atau suku-suku pedalaman atau perkampungan, tetapi telah menjadi sebuah ilmu pengetahuan yang memiliki banyak sekali cabang-cabang, kekhususan-kekhususan. Nanti kita akan bahas tentang cabang-cabang antropologi ini ya di bawah nanti selanjutnya kita akan bahas ini. Sehingga antropologi ini sudah masuk ke berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk aspek sosialnya, aspek kebudayaannya, aspek perekonomiannya, ya, aspek keagamaannya bahkan gitu. Karena ada sekarang istilahnya antropologi agama juga sudah ada gitu ya. Nah, inilah 4 aspek atau 4 hal besar yang menjadi perhatian antropologi. Oke. Nah, kemudian ini menurut Kuncharaningrat ya, menurut Kuncharaningrat bahwa antropologi memperhatikan 5 masalah makhluk hidup. Yang pertama itu sama seperti tadi ya, tetapi yang tadi itu ada 4. Nah, kalau menurut Kuncharaningrat ini ada 5. Yang pertama itu sejarah terjadinya dan perkembangan manusia sebagai makhluk biologis. Bagaimana manusia itu terjadi di dunia ini? Ya? Bagaimana manusia itu kok bisa ada di dunia manusia ini? Ya, itu juga menjadi perhatian dari antropologi ini. Kemudian sejarah terjadinya aneka ragam makhluk manusia dipandang dari sudut ciri-ciri tubuhnya. Bagaimana kok bisa ada orang kulit hitam? Kok bisa ada orang yang kulitnya coklat? Ya, kok bisa ada orang yang kulitnya putih? Nah, itu juga dipelajari nanti. Kemudian persebaran dan terjadinya aneka ragam bahasa yang diucapkan manusia di dunia ini. Kok bisa beda-beda bahasa? Apa yang menyebabkan bahasa itu berbeda-beda? Ya. Nah, ini di bagian ketiga ini, persebaran dan terjadinya aneka ragam bahasa yang diucapkan manusia di seluruh dunia. Ini juga menjadi kajian dari antropologi itu menjadi perhatian ya, kok bisa berbeda-beda bahasa di dunia ini gitu ya. Kok ada bahasa Inggris, ada bahasa Jerman, ada bahasa Prancis, ada bahasa Cina, bahkan ada juga bahasa Indonesia, ada bahasa Korea gitu. Kenapa itu semua bisa berbeda? Nah, kemudian yang keempat, perkembangan, persebaran dan terjadinya aneka ragam kebudayaan manusia di seluruh dunia ini. Kok bisa macam-macam budaya itu? Kok beda orang Jepang dan orang Indonesia bersalaman itu kok beda? Orang Jepang nunduk gitu, nunduk menghormat. Kalau Indonesia berjabat tangan misalnya, ya kok beda-beda gitu. Itu untuk budaya menyapa aja kita udah berbeda-beda, apalagi budaya yang lain. Budaya kita makan, ya budaya yang menyangkut kesenian kita, yang menyangkut adat istiadat kita, semua udah berbeda-beda. Bahkan pakaian-pakaian pun berbeda gitu. Kok bisa gitu ya? Dan yang terakhir, Kuncharaningrat juga memperhatikan tentang dasar dan aneka warna kebudayaan manusia dalam kehidupan masyarakat dan suku-suku bangsa yang tersebar di seluruh muka bumi. Nah, ini lebih kompleks lagi, lebih luas lagi ya, yang menjadi perhatian dari antropologi itu. Menurut ini Kuncharaningrat ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, sejarah antropologi ya. Antropologi ini disebut merupakan
dua penyebutan. Ada dua penyebutan. Ada yang menyebut ini ilmu yang baru atau ilmu muda, dan juga disebut sebagai ilmu tua. Ilmu muda karena perkembangan antropologi relatif baru. Karena sebagai ilmu pengetahuan, antropologi itu baru berkembang sekitar abad ke-20. Ya, sekitar abad ke-20 dia baru berkembang sebagai ilmu pengetahuan. Namun, ya, bisa juga disebut ilmu tua karena sejarahnya, terutama bagian antropologi yang disebut etnografi, sebenarnya telah dikerjakan oleh para ilmuwan lah ya dari berbagai bangsa di dunia ini lebih dari 500 tahun yang lalu. Sebenarnya sudah manusia sudah mempelajari manusia lainnya, begitulah. Sejak 500 tahun yang lalu, lebih dari 500 tahun yang lalu. Nah, ketika pengertian dari antropologi ini tadi adalah ilmu yang mempelajari manusia, berarti apapun yang sifatnya mempelajari manusia itu sebenarnya sudah termasuk dalam antropologi. Ya, itu sudah termasuk dalam antropologi, ya. Walaupun itu mungkin cabang-cabang dari antropologi itu. Sehingga dikatakan dia ilmu tua karena sebenarnya manusia sudah mempelajari manusia lainnya itu sudah sejak lama. Tetapi dikatakan ilmu yang muda karena dia dikatakan sebagai ilmu pengetahuan, ya, ilmu pengetahuan. Nah, apa itu ilmu pengetahuan rupanya? Nanti kita akan bahas, ya. Itu sekitar abad ke-22. Ya. Oke, baik. Namun antropologi telah ada sejak lama, terutama objeknya yaitu manusia. Dengan menitik beratkan studinya pada kelompok-kelompok manusia dan tergolong dalam ilmu sosial, maka sesungguhnya antropologi telah ada sejak manusia ada. Nah, di sini lebih ekstrim lagi. Di sini dikatakan bahwa antropologi itu sebenarnya kalau dibilang sejarahnya itu ada manusia, ada antropologi. Kenapa? Karena yang dipelajari dalam antropologi itu ya manusia. Katakanlah manusia pertama di dunia ini dulu hanya dua, Adam dan Hawa. Ya, Adam duluan diciptakan, kemudian Hawa. Lalu ketika Hawa muncul, Adam memperhatikan si Hawa. Ya, ini kok beda dengan bentuk tubuhku? Kok ada yang berbeda dalam tubuh si Hawa ini dibanding dengan tubuhku? Nah, dengan demikian sebenarnya dia sedang mempelajari manusia. Dia mempelajari ciri-ciri perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Sebenarnya dia sedang melakukan uh, praktek antropologis, ya, di dalam hal ini. Menurut pendapat ini, ya. Oke, kita lanjut. Awal mula dari antropologi itu, ya. Bagaimana awal mula dari antropologi itu? Oke, baik, kita lanjut. Nah, ada yang disebut si Herodatus, disebut sebagai bapak etnografi, ya. Jadi dikatakan ilmu tua tadi bahwa antropologi ini ya, erat sekali dengan etnografi. Etnografi itu adalah etnik, berasal dari etnis, suku atau masyarakat kecil gitu ya, atau masyarakat gitu ya. Grafi itu gambaran atau bentuk, ya. Jadi etnografi itu gambaran atau pembentukan atau bentuk dari etnis, dari suku. Nah, dia disebut bapak etnografi karena menulis tentang bangsa Mesir yang dianggap sebagai tulisan etnografi yang paling kuno, itu paling pertama ditemukan, ya. Tulisannya masih bersifat subjektif dan mengandung prasangka yang kurang baik terhadap bangsa-bangsa, ya. Lalu kemudian dia mengatakan bahwa bangsa di luar Yunani adalah bangsa yang barbar, yang berarti orang yang berbicara gagap dan dikatakan sebagai bangsa yang setengah liar. Kemudian Herodatus mengatakan bahwa orang Mesir, orang Libya, dan Persia itu dianggap belum beradab. Nah, menurut Herodatus ini bahwa orang-orang Mesir, ya, Libya, dan Persia itu tidak beradab dibanding dengan orang Yunani. Artinya di sini dalam tulisannya itu Herodatus lebih menspesialkan orang-orang Yunani, bahwa kebudayaan-kebudayaan atau manusia-manusia di luar orang Yunani itu masih dianggap orang-orang barbar, orang-orang yang tidak, ya, berpendidikan kurang lah atau berpengetahuan yang rendah lah gitu ya, masih masih lebih rendah lah dibanding dengan bangsa Yunani karena Herodatus ini orang Yunani gitu ya. Ya, jadi membandingkan keberadaan manusia-manusia di tiga lokasi ini dengan dengan manusia-manusia yang ada di Yunani, dia menganggap bahwa Yunani itu masih lebih maju dari orang-orang Mesir, Libya, dan Persia. Ya, kemudian ada Ibnu Battuta, ya, ini orang Arab yang melakukan pengembaraan atau perjalanan ke Asia Tengah, ya.
Di sana ia menulis tentang Konstantinopel yang diduduki oleh orang Turki. Oke, sehingga bangsa-bangsa Eropa tidak bisa berdagang lagi dengan dunia timur melalui jalan tradisional, yaitu melalui Eufrat atau Teluk Persia. Nah, akibatnya orang-orang Eropa itu mencari jalan baru, baik melalui Kutub Utara atau melalui Afrika Selatan untuk sampai ke Asia Tengah. Nah, perjalanan-perjalanan inilah yang ditulis oleh si Ibnu Batutah ini dan dianggaplah ini sebagai catatan etnografi